Halo semuanya, sahabat Madam. Untuk video kali ini ceritanya agak melo ya. Sebelumnya Madam minta maaf kalau tampilan gambarnya tidak beraturan di sini. Kadang ada yang landscape, ada pula yang portrait. Tapi inti dari video ini yang Madam bikin itu tentang cerita support anak dan istri untuk karir suami. Mempunyai suami yang bekerja di luar negeri bukan merupakan hal yang mudah. Karena apa? Pastinya jarak adalah kendala utama dalam hubungan ini. Pastinya juga akan meninggalkan keluarga dalam waktu yang cukup lama. Ada sedikit jarak untuk love language, baik dari komunikasi, dari pelukan, dari jabat tangan, atau sekedar bersanding. Dan juga kita tidak boleh menutup mata. Ada dua dapur yang harus terus mengepul. Di sana dan di sini. Demikian pula tanggung jawab untuk saling menjaga kepercayaan. Mungkin kita sebagai suami istri bisa menahan rindu, tapi hubungan chemistry anak dan ayahnya belum tentu bisa ditahan. Dimulai dengan membiasakan untuk sebuah kata long distance. Sebagai seorang istri yang memutuskan untuk tetap stay menemani tumbuh kembang anak, juga harus tetap menjaga kewarasan, mensinkronkan antara hati, pikiran, tindakan, serta emosi. Semua demi kata tuntutan pekerjaan. Menjadi insan BUMN yang siap ditempatkan di mana saja. Kita tidak mempunyai banyak pilihan. Sebisa mungkin kita menjawab dengan kata siap. Cerita kali ini di mana kami menemani ayah pindahan dari daerah Vietnam Selatan ke Vietnam Utara. Dengan perjalanan yang kami tempuh dari udara sekitar kurang lebih 2 jam. Kira-kira panas gak itu ya? Capek gak 2 jam di pesawat? Please jangan salfok sama bawaan koper yang banyak. Tapi kenapa baju kita itu-itu aja? Ya karena niat kami bukan liburan, tapi menemani ayah bekerja. Istilahnya, kalau ada pakaian kering, langsung pakai. Kering, langsung pakai lagi deh. Tapi bawaan itu juga sudah terbantu dengan beberapa kardus barang ayah dan kardus just-tipan titipan jualan Madam. Kami kirimkan lewat ekspedisi, biar waktu kita masuk ke pesawat kita nggak repot kalau bawaannya banyak. Jadi kami tidak terlalu keberatan untuk membawanya. Perjalanan kami start dari rumah jam 5 pagi, karena pesawat kami jam 8 sudah harus take off. Jujur, dari semalam Madam udah gak bisa tidur. Kelihatan banget kantong matanya. Bahkan kita baru sempat sarapan di bandara. Dan sesekali ayah buka laptop untuk mengerjakan pekerjaannya. Sampai bandara, kami lupa kalau ini weekend. Asli penuh banget, penuh sesak, dan sempat kita salah gate. Jadi kita lari-lari cari gate, pindah gate, dan bisa dilihat antrian udah lala banget. Setelah check-in, kita lari juga ke shuttle dan bawa anak-anak satu persatu dengan penuh sesak. Tapi kami bahagia untuk menjalani ini. Seru banget. Meskipun ngantuk, meskipun aslinya capek, tapi kita tetap semangat. Udah gak bisa lagi di sana pakai high heels, karena mobilitas kita memang harus lari dari sana ke sini.
Dan tantangannya adalah waktu. Kita tidak bisa memindah waktu. Kita juga nggak bisa milih waktu. Tapi pilihan kita adalah menjalani waktu dari detik ke detik, dari menit ke menit, dari jam ke jam. Kita jalani satu persatu, kita bareng-bareng. Dilihat di sini, perjalanan kami dilanjutkan menuju sebuah kota untuk sedikit beristirahat. Madam sadar banget, banyak yang berkata, enak ya suami kerja di luar negeri, pasti gajinya gede. Enak ya bisa jalan-jalan terus, enak ya bisa shopping-shopping terus. Tapi ketika semua pertanyaan itu dijawab dengan pertanyaan dari Madam, sudah siap belum menjalani LDR? Sudah siap belum ketika anak nangis kangen ayahnya? Sudah siap belum saat beras habis tapi belum ada transferan? Sudah siap belum saat mobil tiba-tiba mogok di jalan dan harus mengatasi sendiri? Sudah siap belum saat anak-anak sakit dan bergadang sendirian? Sudah siap belum saat antar jemput anak sekolah bisa sampai 6 kali dalam sehari dan gak ada yang bantuin? Sudah siap belum saat weekend ketemu teman-temannya si anak lagi jalan-jalan di mall bareng sama papa mamanya dan anak kita cuma sama kita? Coba dijawab dulu, udah siap belum? Kalau memang belum siap, jangan ada pertanyaan di atas ya. Yang terlihat terkadang yang bahagia aja. Tapi bagaimana kita bisa berperan menjadi seorang istri yang tidak hanya bahagia di sosial media saja, tapi memang benar-benar bahagia dengan hatinya, dengan perbuatannya, terlihat dan tercermin dari sikap kita ke anak-anak kita. Oh iya, Madam juga masih mau cerita karena drama belum berakhir. Ketika kami di sini maksudnya adalah Madam yang harus reschedule kepulangan ke Indonesia. Jadi video ini diambil di Changi Airport di Singapura, yang seharusnya Madam itu dapat flight besok harinya karena kami harus transit 22 jam. Hampir seharian ya. Kenapa sih harus transit? Nah, memang kalau perjalanan di total nih dari Vietnam ke Indonesia itu sekitar 4 jam lebih sedikit kayak gitu. Cuma kan yang namanya penerbangan gak bisa langsung terus nih gitu kan. Dia juga ada yang sistem transit dan kami seneng memilih transit itu di Singapura karena di sana itu kayak one gate stay gitu loh, maksudnya one gate, jadi satu pintu yang kita bisa ngapain aja. Di sana ada mall, di sana ada kebun, terus ada tempat permainan juga, di sana juga banyak makanan, jadi nggak bosen kalau stay lama-lama di Singapura. Kami saat ini memang memilih untuk tidak keluar dari Bandara Changi, memilih memang stay aja di bandaranya karena bandaranya cukup gede banget. Kami nyobain yang namanya kereta cepat. Nah, jadi kayak perpindahan kereta dari bandara 1 ke bandara 2 ke bandara 3 gitu. Dan ngenalin ke anak-anak juga. Jadi kalau misalnya kita ke bandara nggak perlu jalan kaki kalau pindah ke terminal gitu kan. Terminal 1 ke terminal 2 ke terminal 3. Terus kita bisa ngelihat tuh gitu kan. Di sana kotanya bersih,
Dan anak-anak juga suka, nyaman, lebih ke kata nyaman gitu ya. Nah, perjalanan kami dari Terminal 1 ke Terminal 3 menggunakan kereta cepat. Nah, di sini udah terhubung nih dari kayak stasiun-stasiun kecil tapi di dalam bandara gitu loh. Apa ya istilahnya? Nah, kenapa kita pilih ke Terminal 3? Karena di sana kita mau jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Tunggu aja ya setelah ini. Tuh kan bisa terlihat jelas gimana bandaranya, gede banget. Dan mau tahu nggak bocorannya? Madam di Bandara Changi Singapura itu pakai Google Map loh. Jadi kita mau jalan kemana, terus pakai apa, itu Madam pakai Google Map. Jadi emang takut kesasar sih saking gedenya, dan takut nggak bisa balik ke terminalnya nanti karena harus berangkat flight ya gitu. Tapi ya it's okay, 22 jam untuk transit cukup seru di sana karena anak-anak juga nggak bosan, nggak panas juga karena full AC di sana. Dan karena kelaparan kita memang cari makan di sana. Udah jangan ditanyalah mau makanan yang model apa ya, Amerika gitu ada yang British kayak gitu juga ada yang Korean food juga ada, Chinese food juga ada, Melayu food juga ada, bahkan Indonesian food di situ juga ada loh. Enak banget kan? Tinggal pilih aja, tinggal bilang sama diri sendiri kamu bawa uang berapa gitu kan. Tapi jangan salah juga sih, Madam juga bawa camilan kecil untuk anak-anak sih. Kalau nggak kuat beli di bandara, kadang cuma makan camilan aja. Setelah anak-anak puas main di playground, terus kita udah juga makan, kita mau menikmati namanya Butterfly Garden. Apa sih Butterfly Garden itu? Itu letaknya di dalam Changi Airport, jadi lumayan nih sambil nunggu transit biar nggak jenuh, kami bisa jalan-jalan di dalam bandara. Ini bandaranya tuh terbesar di Asia loh, dan masuk ke sini gratis, tidak dipungut biaya apapun masuk ke taman kupu-kupunya ini. Garden ini didesain seperti hutan tropis dengan kelembapan yang terjaga. Taman ini menjadi rumah bagi 40 spesies kupu-kupu. Di dalamnya juga ada air terjun setinggi 6 meter yang semakin membuat pengunjung lupa bahwa mereka itu berada di airport. Duh, Bil seneng banget melihatnya karena sambil menunggu flight, sambil transit, mereka juga bisa menikmati dan belajar tentang flora dan fauna. Tuh kan, banyak banget anak kecil yang masuk ke sini. Karena tempatnya selain adem, tadi juga udah ada kelembabannya itu terjaga, terus bunganya sama kupu-kupunya itu benar-benar cantik banget, ya kan? Tuh, indah banget ya kalau dilihat ya. Seru pokoknya. Dan ini ada 40 spesies kupu-kupu. Wah, banyak lah. Dan gak bisa disebutin satu-satu gitu. Oh iya, Madam juga mau ngingetin, kalau masuk ke sini, teman-teman kan bawa koper tuh. Jangan lupa kopernya, tasnya juga ikutan dibawa. Ya kan, bisa ditaruh di pojokan karena kan gak ada yang jagain, gak ada lokernya untuk naruh koper dan barang-barangnya. Tuh lihat, ada Om Bule juga nenteng-nenteng koper kan. Jadi untuk menjaga keamanan diri sendiri, kita juga harus aware sama diri sendiri. Jangan lengah gitu ya. Yuk dilanjut, ikutan Madam masuk ke gua. Ini gua buatan, tapi ya emang kayak gua, adem gitu. Wah, ternyata di sini masih ada taman.
Dan ini 2 lantai ternyata. Kita masuk di sana. Wis, tuh lihat kan, anak-anak happy sambil bermain dan sambil belajar flora dan fauna. Madam mau sedikit cerita tentang fasilitas kereta di dalam Bandara Changi Airport. Jadi Singapura ini terkenal dengan kemajuan infrastruktur dan transportasinya. Salah satunya dalam memberikan pelayanan dan fasilitas kereta dalam bandara. Ini Madam baca dari newsdetik.com. Jadi dengan kereta bernama Changi Airport Skytrain tentu memudahkan para pengunjung untuk berpindah-pindah. Kereta yang terdiri dari 2 rangkaian tersebut wirawiri melayani penumpang di bandara dari satu terminal ke terminal lainnya. Tidak banyak tempat duduk tersedia dalam kereta, hanya beberapa tiang untuk penumpang bisa berpegangan. Hal ini menghemat tempat bagi penumpang yang membawa banyak koper. Nah, ada 3 terminal yang dilalui Skytrain berwarna biru tersebut, yakni Terminal 1, Terminal 2, dan Terminal 3. Kereta 1 rel ini beroperasi dari pukul 5 hingga 2.30 waktu setempat dengan headway atau jarak antar kereta itu 1-2 menit. Setelah bahas tentang kereta, kita bahas tentang makanan. Nah, jadi mulai di sana, mulai dari sarapan, makan siang, ngemil sore, sampai makan malam ada semua di sana. Jadi ada kayak food courtnya gitu, banyak. Dan ini yang Madam pilih karena cocok sesuai dengan lidahnya Madam. Madam milih yang menu-menu Melayu kayak gitu. Jadi minum teh tarik, terus ada mie laksa yang dari Aceh itu. Jadi ya itu aja yang bisa Madam makan. Lanjut yuk perjalanan kita. Iya, Madam mau lanjutin cerita yang reschedule kepulangan ke Indonesia. Setelah menjalani transit, tiba-tiba Madam itu auto panik karena baca chat di salah satu WhatsApp group, di mana di situ disebutkan bahwa besok pagi itu ada meeting jam 9 pagi. Bisa bayangin nggak? Dan jujur Madam nggak bisa meeting kalau di tempat yang rame, meskipun mungkin ada ruang tunggunya atau lain sebagainya gitu. Karena nggak ngerti ya, nggak nyaman aja dan lebih ke sopan aja. Jadi kalau buat Madam mendengarkan meeting itu setidaknya di tempat yang di kamar atau di kantor atau di ruangan tertutup, karena itu bagi Madam privacy kayak gitu. Terus lagian di dalam meeting ini nanti bakal ketemu sama senior-senior Madam, jadi lebih kesopan aja sih kayak gitu. Dan tanggung jawab untuk bisa pulang cepet dan reschedule kepulangan pastinya. Mau nggak mau Madam harus sampai di Indonesia. Dan apa yang Madam ceritain di sini, Madam cari tiket untuk reschedule dan bisa pulang dan bisa duduk manis di kamar Madam mengikuti meeting itu. Tapi yang namanya perjalanan tidak semulus apa yang kita pikirkan gitu. Jujur capek banget karena harus melewati beberapa rules yang memang harus Madam jalani. Tapi Madam yakin pasti nantinya juga ada hikmah di perjalanan panjang ini, dan Tuhan udah kasih skenario kenapa Madam harus pulang cepat saat itu. And then welcome to Terminal 3 Cengkareng Soekarno-Hatta International Airport. Yeay.
Udah sampai sini aja, Madam. Iya, Madam udah sampai sini. Meskipun perjalanan jauh yang melelahkan, tapi it's okay lah. Satu hal yang Madam ingin ceritakan bahwa ketika seorang suami menjalani karir dengan sukacita, kita sebagai istri juga bisa mendampinginya. Tidak hanya mendampingi dengan cinta, tidak hanya mendampingi dengan kasih sayang, tidak hanya mendampingi dengan support atau mendampingi dengan komunikasi yang baik. Tapi di sini Madam juga memilih menambah untuk mendampingi sang suami melalui kebebasan finansial. Artinya, ketika suami Madam bisa bekerja, bisa menghasilkan dengan pekerjaannya, Madam juga bisa kok menghasilkan dengan pekerjaan Madam. Aduh, ada yang jalan gini aja. Jadi inget film AADC, Ada Apa Dengan Cinta, yang diperankan sama Dian Sastro dan juga siapa itu namanya yang jadi Rangga? Oh iya, Nicholas Saputra. Iya, bener banget. Di sini, di terminal ini, di Cengkareng, di Soekarno-Hatta, waktu itu si Cinta lagi ngejar Rangga yang dia mau berangkat studi ke Amerika. Nah, yang pengen Madam tanyain di sini adalah, ada yang sama nggak? Relate nggak? Ada yang pengalamannya sama nggak? Dan ada yang berpikiran sama kayak Madam nggak? Kalau bandara itu adalah salah satu tempat yang paling romantis untuk mengenang cinta dengan pasangan. Bener ya? Dari bandara ini, jarak itu udah gak jadi jauh lagi, tapi jadi deket. Ada yang sama? Ada yang punya pengalaman kayak Madam? Di sini Madam ngucapin terima kasih kepada 4 bandara yang udah Madam lalui di perjalanan panjang ini. Ada Tan Son Nhat di Ho Chi Minh, ada Noi Bai di Hanoi, ada Changi di Singapura, ada Soekarno-Hatta di Jakarta, dan terima kasih yang terakhir untuk YIA di Yogyakarta. Terima kasih sudah mendengarkan vlog Madam, dan kita lanjut lain waktu. Bye bye, see ya. Muah.